Baik, kali ini saya akan menceritakan budaya menera langit di berbagai belahan dunia. Di seluruh dunia, banyak budaya kuno yang mewariskan bukti peta langit. Ditemukan di Indonesia atau Jawa Tengah terutama, dan sangat populer di kalangan petani adalah kelompok bintang yang dikenal sebagai Lintang Waluku. Lintang artinya bintang, Waluku atau luku ataupun tenggala adalah alat bajak sawah. Sementara di Yunani, lokasi kelompok ini dikenal sebagai Orion atau The Hunter atau sang pemburu. Di Indonesia, rasi ini dikaitkan dengan musim untuk keperluan pertanian. Ketika matahari terbenam dan rasi bintang ini muncul di timur, itu berarti awal musim hujan. Dan ketika muncul di cakrawala barat, ketika matahari terbenam, maka musim kemarau dimulai. Sementara itu, masyarakat Mesir kuno menggunakan bintang paling terang di langit malam, yaitu Sirius atau dekat Orion, yang berada di rasi bintang Canis Major atau anjing besar, sebagai penanda dimulainya banjir tahunan Sungai Nil. Masyarakat Mesir kala itu menyimak cermat bahwa durasi atau periode terjadinya banjir Sungai Nil terkait dengan posisi bintang Sirius atau posisi terdekat dengan matahari di kubal langit sebagai tanda banjir bahu tahunan, yaitu 365 hari, dan setiap 4 tahun sekali terdapat penambahan satu hari yang kita kenal sebagai tahun kabisat. Bagi masyarakat Afrika, mereka menggunakan patokan terbit terbenamnya kelompok bintang ataupun klaster Pleiades di rasi bintang Taurus atau Banteng sebagai penanda awal masuknya masa panen. Di Indonesia, kelompok bintang ini disebut sebagai Lintang Kartika atau Tujuh Putri Bersaudara. Rasi bintang lainnya adalah lintang pari. Disebut pari karena memang mirip ikan pari, khususnya oleh para penelayan. Nah, yang digunakan sebagai pedoman arah atau kompas. Kelompok ini juga dikenal dengan nama lintang gubuk penceng atau gubuk miring, di mana pada budaya Yunani disebut crux, yang kini juga dikenal sebagai Southern Cross atau bintang salib selatan, atau di Indonesia umum disebut sebagai bintang layang-layang. Seperti halnya crux sebagai kompas, maka apabila kita dapat melihat ke arah utara, maka kita dapat melihat kelompok bintang biduk atau gayung besar, atau the Pole atau Big Dipper, sebagai bagian dari rasi bintang beruang besar atau Ursa Major, yang berguna untuk sebagai penanda arah utara atau sebagai kompas, khususnya bagi masyarakat di belahan bumi utara. Rasi bintang ini masih cukup jelas dilihat dari Jakarta. Sebutan gayung karena tampak seperti bentuk gayung dilihat dari samping. Kelompok ini membentuk bagian belakang dan ekor beruang. Di Indonesia, kelompok ini kadang dikenal sebagai bintang biduk atau sampan atau kapal untuk memancing para nelayan, atau bintang 7 atau 7 stars, tetapi tidak digunakan untuk kompas. Tradisi di luas kalangan penduduk asli Indian di benua Amerika sejatinya melihat gambaran beruang di kelompok tersebut, atau di Amerika Utara masyarakat tertentu menyebutnya Seven Brothers. Rasi ini sebagai beruang dikenal luas di Eropa, Asia, Amerika Utara, dan Mesir. Ada hipotesis bahwa nama yang terkait dengan beruang telah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu di Eurasia. Pengecualian di India, 7 bintang terang di rasi ini adalah sebagai simbol dari 7 manusia bijak atau 7 rises atau sage atau wise men, tetapi uniknya bahwa istilah risi pada kata Sanskerta juga terkait dengan akar kata yang berarti beruang. Mengenai rasi bintang Scorpius yang dikenal sebagai tanda zodiak yang ke-8, sekitar 5.000 tahun yang lalu digunakan sebagai patokan September Equinox sebagai awal musim gugur di belahan utara atau tanggal 23 September. Di Indonesia dikenal sebagai lintang kelopo doyong atau pohon kelapa yang miring, lintang banyak anggrek atau angsa yang sedang mengerami telur, lintang kalasungsang atau kalajengking dengan posisi kepala di bawah ekor ke atas. Namun, sebenarnya yang dijadikan sebagai patokan secara umum adalah bintang paling terang di rasi bintang tersebut, yaitu Antares, lokasi matahari saat September Equinox.